warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Tuban dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 1 kelompok 1. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sering berhadapan dengan yang namanya manajemen. Mulai dari mengatur waktu belajar, bekerja dalam tim, menjalankan organisasi, hingga mengelola usaha sekecil sekalipun. Semuanya membutuhkan manajemen yang baik. Manajemen bukan hanya tentang memimpin, tetapi juga tentang bagaimana merencanakan tujuan, mengatur sumber daya, mengarahkan kerjasama, serta melakukan pengawasan agar semua berjalan sesuai dengan rencana. Dengan manajemen yang tepat, sebuah kegiatan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan terarah. Melalui video ini, kita akan membahas pengertian manajemen, fungsi-fungsinya, serta pentingnya manajemen dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, pastikan kamu menyimak video ini sampai selesai agar pemahamanmu tentang manajemen semakin bertambah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lailatul Hidayah dengan NIM 2521009 dan Noviana dengan NIM 2521006. Dan yang terakhir Muhammad Amril Hakim dengan NIM 2521016. Sebelum kita lanjut ke videonya, apa yang kalian ketahui tentang manajemen? Tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ke video pembahasannya. Jadi yang pertama-tama kita akan membahas tentang definisi manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen yang berarti mengatur atau mengelola. Kata manage berasal dari bahasa Itali yang berasal dari bahasa Latin manglare yang berarti tangan. Manajemen di sisi lain didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan manajemen. Tujuan manajemen digunakan secara khusus untuk memimpin orang dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan adalah proses kegiatan yang rasional dan sistematik untuk menetapkan keputusan atau langkah-langkah yang akan dilakukan di kemudian hari untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu organizing atau mengorganisasikan, merupakan suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu. Dalam prosesnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi secara menyeluruh berdasarkan bagian dan bidang masing-masing. Yang ketiga yaitu actuating, membuat proses pelaksanaan program dapat dilakukan oleh semua orang dalam organisasi dan memotivasi semua orang untuk melakukan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan dan pengendalian. Fungsi ini bertujuan untuk menilai dan memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar. Selanjutnya tujuan manajemen. Tujuan manajemen adalah memastikan organisasi mampu mencapai tujuan telah ditetapkan secara efektif dan efisien melalui manajemen yang baik. Seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal serta kegiatan kerja dapat dikoordinasikan dengan baik. Tercipta kerjasama yang harmonis dan kinerja organisasi berjalan secara maksimal. Kesimpulannya, manajemen merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen tidak hanya dipahami sebagai ilmu dan proses kerja, tetapi juga sebagai seni dan kemampuan dalam mengelola secara mengarahkan orang lain. Jadi, rangkuman singkat tentang pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen adalah: yang pertama, pengertian manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian,
pengarahan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua tentang fungsi manajemen yang dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu perencanaan untuk mengatur strategi dan tujuan. Poin yang kedua yaitu pengorganisasian untuk mengatur dan membagi tugas. Poin yang ketiga yaitu pengarahan untuk memberi arahan dan motivasi. Selanjutnya, poin terakhir yaitu pengendalian untuk mengawasi dan mengevaluasi. Poin terakhir yaitu tujuan manajemen. Yang pertama untuk mencapai tujuan organisasi, yang kedua untuk memaksimalkan produktivitas, yang ketiga untuk mencapai target dan sasaran, yang keempat untuk mengoptimalkan pengurusan sumber daya, dan yang terakhir untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang manajemen. Bye!